Cerita dimulai ketika seorang pemuda bernama Sang Yu sedang berada di dalam kereta. Saat melewati terowongan, ia merasakan sesuatu dari arah belakang. Muncul sosok makhluk berjubah hitam, sosok itu berjalan menuju ke arahnya. Sosok itu membanting Sang Yu, dan memukul lantai kereta hingga berlubang. Kepala Sang Yu dimasukkan ke lubang itu, saat ditarik lagi dan akan dimasukkan lagi, Sang Yu pun terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung duduk dan memakai sepatunya. Tidak lama ia mendengar suara bapak kos menarik-narik pintu kamarnya untuk menagih uang kos. Sang Yu pun kabur lewat jendela. Ia sudah berkonsultasi dengan psikolog, mendatangi orang pintar untuk meminta jimat, dan bahkan ia mengikuti seminar tentang alam bawah sadar, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menghilangkan mimpi buruknya. Kemudian Sang Yu membeli martabak tanpa telur, karena duitnya pas-pasan. Sambil menunggu, ia selalu memandangi wanita pujaannya yang bekerja di kafe seberang. Wanita itu bernama Hua Er. Sang Yu pertama kali melihat Hua Er sebagai penyanyi kafe saat ia masih sekolah. Penjual martabak yang kasihan, menambahkan telur gratis untuk Sang Yu, ia pun sangat berterima kasih. Saat hendak memakan martabaknya, ia ditepuk dari belakang, pria yang menepuknya bernama San, teman Sang Yu sekaligus agen penulis yang menagih naskah ke Sang Yu. Sang Yu pun langsung kabur hingga terpeleset dan menjatuhkan martabaknya. Akhirnya Sang Yu tak sanggup berlari lagi karena kelelahan dan kelaparan. Lalu mereka duduk di kedai mie, dan Sang Yu yang kelaparan hanya bisa melihat temannya makan sendiri dengan lahap. Sang Yu tidak bisa menyelesaikan naskahnya, karena ia sedang ada masalah dengan mimpi buruknya. Mendengar itu San malah marah dan pergi. Kemudian Sang Yu kembali ke kosan lewat jendela, tetapi sudah tidak bisa dibuka, karena dikunci dari dalam. Lalu ia lewat depan, dan terlihat semua barangnya sudah dikeluarkan dari kamar kos. Kemudian Sang Yu pergi ke sebuah kafe 24 jam, dan mengerjakan naskah di sana. Ia melihat dan ingin makan makanan sisa di meja seberangnya, tetapi keduluan oleh orang lain. Saat ia melanjutkan naskah, pemandangan di jendela tiba-tiba berubah. Sosok bayangan hitam langsung mencekik Sang Yu dari belakang. Sosok tersebut lalu membenturkan kepalanya berulang kali hingga ia terbangun. Sang Yu yang sudah tidak tahan ingin segera mengakhiri hidupnya. Dari bawah penjual martabak memanggilnya, dan bilang ada martabak gratis lengkap untuknya. Sang Yu pun makan martabak di atap gedung sambil menceritakan masalah mimpi buruknya ke penjual martabak. Penjual martabak bilang jika Sang Yu bermimpi buruk, ia hanya perlu mengatakan aku sedang bermimpi. Kemudian ia pergi ke minimarket dan membeli roti. Saat ia sedang makan roti di depan minimarket, Hua Er tiba-tiba berdiri di depannya. Lalu Hua Er memegang pundak Sang Yu dan mengajaknya makan. Tiba-tiba tangan Hua Er berubah menjadi sosok bayangan dan meremas pundaknya dengan kuat. Sosok itu lalu mengangkat Sang Yu sambil membawa sebilah pedang di tangan kirinya. Lalu sosok itu menusuk Sang Yu dengan pedang tersebut sambil menekan ke kaca. Saat ditusuk ia teringat penjual martabak dan bilang aku bermimpi, pedang pun tembus memecahkan kaca dan terlepas dari tangan sosok itu. Saat tersadar Sang Yu masih memegang pedang tersebut dan terkejut. Ia segera lari menjauh dari minimarket tersebut sambil membawa pedang itu. Sang Yu terbangun dalam posisi duduk sambil memegang pedang di sebuah bangku taman. Lalu ia membungkus pedang tersebut dengan koran dan membawanya ke pasar barang antik. Di sana banyak orang yang menawarnya, dan tawaran tertingginya adalah 20 juta. Karena belum cocok, ia membawanya ke toko gadai dan mendapatkan 200 juta di sana. Sang Yu langsung membeli laptop baru, makan enak, merubah penampilannya dan tinggal di hotel mewah. Kemudian Sang Yu bersiap untuk tidur. Baru beberapa detik memejamkan mata, ia terbangun karena suara dentuman di luar. Lalu ia keluar kamar dan melihat sekitar. Tiba-tiba secara mengejutkan sosok itu muncul dari tembok dan membawa kapak besar. Sosok itu menyerang Sang Yu tanpa ampun, Sang Yu pun berusaha menghindar. Akhirnya Sang Yu pun tertebas kapak itu, namun ia langsung bilang saya bermimpi, dan ia pun terbangun sambil memeluk kapak itu. Lalu ia langsung menjualnya di toko gadai dengan nilai lebih tinggi dari saat menjual pedang. Setelah itu Sang Yu kembali berbelanja barang-barang mewah. Malam harinya ia pergi minum-minum ditemani wanita-wanita cantik. Saat pulang dan mabuk,
ia sempat melihat foto museum sehingga saat tertidur ia masuk ke museum di alam mimpi. Ia langsung berkeliling mengumpulkan benda-benda yang diinginkan. Tidak lama sosok bayangan muncul dengan pistol dan menembaki Sang Yu. Setelah menghindari beberapa tembakan, akhirnya Sang Yu tertembak dan jatuh. Sosok bayangan itu terus menembaki Sang Yu hingga ia terbangun. Sang Yu yang terbangun langsung minum obat tidur dan kembali ke museum mimpi tersebut. Ia langsung lompat dan terbang menghindari tembakan dan mengambil dua benda, lalu segera bilang aku bermimpi dan terbangun. Dan seperti biasa ia terbangun dan sudah memegang dua benda dari museum mimpinya. Kali ini ia tidak menjualnya ke toko gadai, melainkan langsung ke mafia barang antik dengan harga yang sangat tinggi. Saat keluar gedung ia bertemu San lagi, agen penulis. Kemudian Sang Yu mengajak San makan mewah dan membayar hutangnya sebesar 20 juta. Lalu Sang Yu memberanikan diri datang ke kafe Hua-Er, ia pun memesan kopi sambil mengobrol dengannya. Hua-Er menceritakan kafenya yang sedang sepi dan hendak menjualnya seharga 1,5 miliar. Malamnya Sang Yu mengajak San minum-minum sambil menceritakan tentang Hua-Er. Lalu San mengantarkan Sang Yu yang mabuk berat ke kamarnya. Tapi San tidak langsung pulang dan memeriksa barang-barang Sang Yu. Dan saat Sang Yu terbangun dengan perhiasan emas di tangan, San pun kaget. Mengetahui Sang Yu mempunyai kekuatan super, San memohon untuk menjadi pengikutnya. Besoknya Sang Yu membawa uang 1,5 miliar membeli kafe Hua-Er. Malamnya Sang Yu mengajak Hua-Er makan malam mewah, sambil membahas rencana kafe ke depannya. Setelahnya Sang Yu pulang dan akan tidur, dan ternyata San sudah siap menjadi pelayan Sang Yu. Sang Yu bermimpi di dalam brankas penuh uang dan di sana ia sedang mengeruk tumpukan uang tersebut. Tiba-tiba sosok bayangan muncul dan menghantam pipinya dari belakang. Sang Yu lalu membalas dengan menendang sosok tersebut hingga terpental. Lalu ia membawa tas yang sudah penuh terisi uang, ketika sosok itu mau mengejarnya, Sang Yu mengendalikan dan menghimpitnya dengan brankas. Besoknya ia menyuruh San untuk membayar orang-orang yang lewat, agar masuk ke kafe Hua-Er dan menjadi ramai. Ia juga tak lupa memberikan penjual martabak sekantong uang, tapi penjual martabak tampak tidak senang. Malamnya setelah kafe tutup, Sang Yu mengantarkan Hua-Er pulang berjalan kaki. Hua-Er menanyakan profesi Sang Yu, dan Sang Yu memberi 3 petunjuk, hingga Hua-Er menebak secara benar Sang Yu adalah seorang penulis. Malamnya saat tidur Sang Yu memimpikan sebuah mobil sport. Tak lama sosok bayangan muncul dan melemparkan kunci Inggris hingga kuping Sang Yu terluka. Lalu Sang Yu membalas dan melempar kunci Inggris ke arah sosok itu hingga terpental. Lalu ia terbangun di dalam mobil tersebut dan muncul di kamarnya. Besok malamnya setelah tutup kafe, ia memberikan mobil tersebut ke Hua-Er dan menyuruh Hua-Er yang menyetir. Besoknya Sang Yu menyuruh San menemui produser film untuk membuat rencana settingannya sebagai penulis naskah terkenal. Rencana settingan itu berjalan lancar dan Hua-Er sangat terkesan mengetahui bahwa Sang Yu benar-benar seorang penulis terkenal. Kemampuan dan imajinasi Sang Yu semakin tinggi, ia menciptakan gua harta karun yang sangat besar. Sementara Sang Yu menjadi lebih kuat, sosok bayangan menjadi semakin lemah, dan Sang Yu mengambil sabuk emas sosok bayangan tersebut yang terduduk tidak melawan. Besok malamnya Sang Yu memberikan kejutan kepada Hua-Er sebuah pertunjukan kembang api di atas atap. Setelah itu Sang Yu mengantar Hua-Er pulang dan masuk duduk di rumahnya. Tiba-tiba ia merasakan sakit di dadanya, ketika ia melihat di cermin, muncul bekas luka pertama dari sosok bayangan. Ia langsung pulang tanpa pamit ke Hua-Er, dan memikirkan apa yang terjadi. Besoknya bekas luka kedua muncul di pundak saat ia terkena tebasan kapak besar dan di mukanya. Saat ia ingin melihat Hua-Er di kafe dari kejauhan, bekas luka berikutnya muncul di pipi. Tiba-tiba Sang Yu diculik dan dimasukkan ke dalam mobil van. Yang menculiknya ternyata adalah bos mafia barang antik dan pegawai toko gadai yang iri pada Sang Yu. Mereka meminta duit tebusan, besoknya San membawa duit tebusannya, tetapi ia pun juga ikut diculik. Lalu mereka semua datang ke apartemen Sang Yu, dan saat resepsionis bertanya kenapa San digotong, mereka bilang karena mabuk. Sampai di kamar, Sang Yu langsung dipaksa membuka tempat penyimpanan rahasianya, dan mereka semua turun ke sana. Tak lama Hua-Er datang dan minta resepsionis menelpon ke kamar Sang Yu yang mengangkat menyuruh Hua-Er pulang saja.
Hwaer tetap ingin bertemu Sangyu, akhirnya ia juga malah ditangkap. Pada saat Sangyu hendak dibunuh, San yang sudah tersadar langsung menghantam kepala anggota mafia itu dengan guci emas, dan Sangyu menggigit tangannya. Lalu mereka bertiga berusaha kabur naik tangga ke atas, tetapi anggota mafia ikut mengejar. San menahan kaki kedua anggota mafia tersebut dengan erat, meskipun kepalanya dibenturkan ke tangga, hingga akhirnya ia pun tewas. Di atas Hwaer mencoba memukul kepala anggota mafia bertubuh besar dengan pajangan godam, tetapi akhirnya ia malah dicekik hingga pingsan. Ia juga melempar Sangyu dengan kuat ke arah meja dan perabotan, sehingga Sangyu pun sekarat dan hilang kesadaran. Lalu Sangyu bangkit di alam bawah sadar dengan seluruh badan seperti tertutup lumpur. Lumpur itu pun lepas seiring Sangyu berjalan. Di sana ia melihat banyak pintu dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Sangyu memilih salah satu pintu dimensi dan menyentuhnya. Ia melihat Hwaer yang pingsan karena dicekik, dan anggota mafia berdiri dan hendak membunuh Hwaer. Sangyu tidak bisa mencegahnya, dan tubuhnya berubah menjadi besar dan kulit membiru. Ternyata sosok bayangan adalah dirinya sendiri, yang mencoba menghentikan keserakahannya. Lalu dengan pedangnya Sangyu mulai memukul tembok dimensi itu terus-menerus, hingga retak sampai di seberang. Bos mafia kebingungan karena di belakangnya tidak ada orang, tetapi ada yang terus memukul dari dalam. Akhirnya sosok Sangyu monster pun keluar, dan langsung melemparkan pedang ke arah bos mafia hingga tergantung di dinding. Ia juga menembak anggota mafia lainnya hingga tewas. Sedangkan anggota mafia bertubuh besar ketakutan, dan jatuh terlentang dengan pisau yang menancap di punggungnya tembus ke depan. Sangyu sosok bayangan juga menembak dirinya di garis waktu tersebut. Setelah itu semua benda yang pernah diambil di mimpi, baik di tempat Sangyu, maupun yang pernah dijualnya di toko pegadaian dan mafia barang antik, langsung lenyap semua. Garis waktu Sangyu kembali saat ia makan roti dan Hwaer menghampirinya. Jalan cerita berubah, Hwaer mengajak Sangyu ke rumahnya dan memberinya semangkuk mie, serta menawarkan ia bekerja di kafenya. Besoknya Sangyu sudah mulai bekerja, dan Hwaer juga memberinya laptop baru. Selesai bekerja, Sangyu bertemu dengan San di kedai mie langganan. San mengeluarkan beberapa tumpuk uang dari amplop, sebagai komisi untuk Sangyu yang telah menyelesaikan naskahnya. Sangyu juga menemui penjual martabak, dan ia mengembalikan sekantong penuh uang yang pernah diberikan. Ternyata penjual martabak pernah melakukan hal yang sama, dan ia menunjukkan bekas lukanya di alam mimpi. Kemudian muncul retakan dimensi di langit, dan makin lama makin besar hingga Sangyu kembali ke tempat yang penuh pintu dimensi. Akhirnya ia berubah menjadi sosok bayangan, dan kembali lagi ke garis waktu saat ia makan roti dan Hwaer datang. Seterusnya Sangyu terjebak dalam pusaran waktu yang berulang untuk selamanya, dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.